26 Desember 2004. Gempa 8,9 skala Richter mengguncang dari titik pusatnya di lepas pantai barat Aceh dan kemudian membentuk gelombang tsunami menghantam pesisir Sumatera, Nias, hingga Thailand. Hampir 200.000 orang meninggal atau hilang di beberapa negara. Musibah ini merupakan salah satu bencana terbesar pada abad modern. Kejadian tersebut mengubah wilayah terdampak, tidak hanya dari sisi sosial, namun juga bisa dilihat dari perspektif geologis, di mana daratan ujung Sumatera tidak lagi sama seperti sebelumnya. Di satu sisi mengalami penurunan, namun pada bagian lain justru terangkat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh di ujung paling barat Sumatera, merupakan daerah yang dikenal sebagai wilayah pesisir, sehingga pariwisata baharinya begitu populer hingga ke mancanegara. Aceh sebuah wilayah yang memiliki risalah penting tentang terjadinya proses tsunami tahun 2004 yang lalu. Ferdi, warga asli Ulele, masih mengingat bagaimana kawasan ini sebelum terjadi peristiwa tsunami. Ini dulu perumahan warga semua semenjak dilanda gemparan tsunami. Sekarang kondisinya beginilah. Dulu padat di sini nih, warga kita semua ini warga Ulele. Akhirnya sekarang tidak ada lagi pemukiman. Sekarang tinggal orang pedagang. Karena tempat kita sekarang udah diklaim sama pemerintah tempat wisata. Saat ini, ruas jalan Ulele ini digunakan untuk menuju pelabuhan penyeberangan menuju Pulau Weh, Sabang. Pada sore atau hari libur, diramaikan oleh penduduk yang berwisata bersama keluarga. Ini dulunya kita kampung dari sana, tapi setelah tsunami tanggulnya di sini, akhirnya ini kuburan yang lama sudah di bawah air sekarang, sudah jadi pantai, sudah jadi laut. Nah, ini dulu ini kuburan, ini hutan lindung dulu ini, dan ini lapangan voli, sekitar 200 meter lagi lah. Karena tsunami, terjadinya tsunami, akhirnya beginilah kondisi sekarang, makam-makam sudah dalam air. Apa yang disampaikan oleh Ferdi dapat dilihat dari pencitraan satelit Aceh saat sebelum terjadi tsunami. Ini adalah kawasan Ulele yang dapat dikatakan sebagai pulau yang terpisah dan dihubungkan dengan jembatan dengan daratan Sumatera. Menunjukkan bahwa Ulele awalnya adalah kawasan pemukiman padat penduduk. Ulele adalah salah satu dari beberapa kawasan di pesisir Aceh yang daratannya menurun. Lokasi lainnya adalah arah barat Provinsi Aceh, Kampung Pulut, Kecamatan Lepung, Aceh Besar. Masih dapat disaksikan ada banyak sisa pohon, terutama batang kelapa yang berada di area pasir pantai.
menandakan wilayah ini dulunya merupakan tanah yang jauh dari bibir pantai. Sisa pepohonan yang terlihat pada gambar ini telah menghilang, terkikis oleh ombak seiring waktu. Sama halnya seperti Ulele, batas pesisir Gampung Pulut ini terletak sekitar 100 meter dari posisi seharusnya. Inilah yang menyebabkan sisa pohon ini terlihat begitu menjorok ke bibir pantai. Namun, di wilayah lainnya, ada pula daratan yang mengalami proses peninggian. Sehingga, di kawasan itu terlihat terbentuknya daratan baru atau bahkan pulau-pulau baru. Pulau Simelu, beribu kota Sinabang, ada wilayah yang paling dekat dengan titik gempa pada tahun 2004. Wilayah inilah yang memiliki dampak tektonik, di mana daratannya terangkat. Tsunami, dulu sebelum tsunami dia nggak ada, setelah siap tsunami dia ada timbul dari permukaan laut. Nah, ini bisa kita lihat, ini dulu tempat kita ini, dulunya ini memang laut. Tempat kita berdiri ini dulunya ini sudah ada di tengah laut. Ini tempat menurunkan jangkar bot kalau dulu itu. Itulah di sini. Yang pelabuhannya itu ada yang di belakang kita. Ombak itu sampai di belakang yang ada pohon kelapa itulah. Termasuk yang ke sebelah sana yang nampak sekali daratannya udah terangkat menjadi kering air lautnya. Sudah belakangan kami ketahui itu sumber gempanya memang ada di arah setentang dengan Kecamatan Alapan ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Nazli Ismail, seorang peneliti dari Tsunami Disaster Mitigation Research Center atau TDMRC, Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Kejadian gempa bumi di daerah zona subduksi, khususnya di sebelah barat Sumatera itu kan terjadi karena adanya aktivitas tektonik, di mana ada dua lempeng, pertemuan dua lempeng di sini, yaitu lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Persis di sebelah barat Pulau Sumatera di Samudra Hindia, di situ kedua lempeng tersebut bertemu dengan arah antara utara selatan, dan kedua lempeng tersebut secara kontinu bergerak satu sama lain. Dia bergerak satu sama lain dan bertumbukan persis di tempat tersebut sepanjang Samudra Hindia, searah dengan arah Pulau Sumatera itu sendiri. Nah, karena dia selalu bertumbukan seperti ini, sehingga lempeng Indo-Australia merupakan lempeng benua, dia relatif lebih berat sehingga turun ke bawah. Kemudian lempeng Eurasia yang lebih ringan dia naik ke atas. Nah, dalam proses kejadian pergerakan tersebut sehingga terjadi pergesekan dan menahan pergerakan pas di posisi subduksi tadi, penunjaman tadi, sehingga ada lempeng sebelum terjadi gempa bumi ada lempeng, yaitu di sini lempeng Eurasia yang terangkat ke atas perlahan-perlahan. Dalam waktu yang cukup lama, energi terkumpulkan sedemikian besar dan tidak sanggup tertahan lagi gesekan tadi, lepas. Nah, daerah yang tadinya sebelumnya terangkat, kemudian begitu gempa bumi terjadi dia turun ke bawah seperti itu. Proses menurunnya dan terangkatnya daratan ini
merupakan akumulasi dari proses selama ratusan tahun dan kemudian terdeformasi secara tiba-tiba ketika terjadi gempa. Proses ini tidak menyebabkan dampak berarti bagi terangkatnya daratan. Hanya saja untuk daratan menurun berdampak kerugian besar, yakni masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya. Saat ini, TDMRC merupakan salah satu dari pusat penelitian pasca bencana tsunami di Aceh yang terus membangun dan meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan di bidang mitigasi tsunami yang berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Aceh, Indonesia, dan global dalam mitigasi bencana. Subduksi lempeng, sebuah tarian lambat namun dahsyat di bawah permukaan bumi, terus membentuk dan mengubah wajah planet kita. Sebuah kekuatan alam yang tak terhentikan. Misteri alam yang masih banyak menyimpan kejutan. Namun dengan terus mempelajari proses ini, kita dapat lebih baik mempersiapkan diri menghadapi bencana alam pada masa mendatang.